Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia berkomitmen untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang berjumlah 221.000 orang, yang terdiri dari jemaah haji reguler sebanyak 203.320 orang dan jemaah haji khusus sebanyak 17.680 orang. Jemaah haji yang tergabung di gelombang pertama akan diberangkatkan pada tanggal 22 April 2026 menuju Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah hingga tanggal 6 Mei 2026. Sedangkan gelombang 2 akan diberangkatkan mulai tanggal 7 Mei 2026 menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz hingga tanggal 21 Mei 2026. Selama jemaah berada di asrama haji, embarkasi akan mendapatkan pelayanan bimbingan manasik, pemeriksaan kesehatan, imigrasi, bea cukai, dan akan menerima perbekalan berupa uang living cost, kartu identitas, gelang haji, boarding pass, termasuk kartu nusuk haji, serta informasi mengenai kamar dan hotel yang akan ditempati jemaah haji di Tanah Suci. Seluruh jemaah akan diberangkatkan ke Tanah Suci dengan 2 maskapai penerbangan, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines, dengan jenis pesawat Boeing 777-300 dan Airbus A-330. Sebanyak 103.364 jemaah akan dilayani oleh Garuda Indonesia dan sebanyak 102.029 jemaah akan dilayani oleh maskapai Saudi Airlines. Jemaah gelombang pertama yang akan berangkat tanggal 22 April 2026 menuju Madinah akan ditempatkan di beberapa hotel di sekitar Markaziyah yang berjarak sekitar 200 sampai 500 dari Masjid Nabawi. Sebanyak 117 hotel yang ada di Madinah akan ditempati seluruh jemaah haji Indonesia. Begitupun halnya dengan jemaah haji gelombang kedua yang akan berangkat tanggal 7 Mei 2026 menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Jemaah yang ada di Mekah akan menempati hotel-hotel yang tersebar di wilayah Syisah, Raudah, Jarwal, Misfalah, dan Aziziyah. Jarak dari tiap hotel menuju Masjidil Haram diperkirakan berkisar 4 sampai dengan 5 km, terkecuali Hotel Al-Hidayah yang berada di wilayah Aziziyah. Selama jemaah haji berada di Tanah Suci, akan mendapatkan layanan makan pagi, siang, dan malam dengan menu rasa Nusantara yang dimasak oleh para petugas dapur yang telah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh jajaran Subdit Konsumsi Ditjen Luar Negeri, Ditjen Pelayanan Haji, Kementerian Haji dan Umroh RI. Makanan yang dimasak oleh para juru masak di tiap dapur, yang jumlahnya sebanyak 75 dapur, terdiri dari 51 dapur yang ada di Mekah dan 24 dapur berada di Madinah. Seluruh makanan yang telah dimasak akan diantar oleh para petugas dari tiap-tiap dapur menuju hotel tempat para jemaah menginap. Selama jemaah menunggu kegiatan puncak haji di Arafah, jemaah akan mendapatkan bimbingan dan pembekalan persiapan wukuf di masing-masing hotel. Dan bagi jemaah yang akan melaksanakan kegiatan ibadah rutin ke Masjidil Haram akan mendapatkan fasilitas transportasi bus salawat. Setiap bus akan mengantar para jemaah dari tiap-tiap hotel menuju Terminal Shib Amir, Jabal Ka'bah, dan Terminal Ajyad. Seluruh jemaah akan mendapat layanan dari seluruh petugas yang meliputi layanan bidang bimbingan ibadah, kesehatan, dan termasuk layanan informasi yang disiapkan oleh para awak media yang tergabung dalam PPIH. Para jemaah juga akan mendapat pemantauan dan bantuan dari para petugas perlindungan jemaah yang memiliki latar belakang prajurit TNI dan anggota Polri serta PNS, serta perwakilan dari berbagai ormas. Mereka akan memberikan bantuan kepada seluruh jemaah haji
yang membutuhkan pertolongan pada saat ada jemaah yang terpisah dari rombongan atau memberikan bantuan pengantaran menuju hotel. Kegiatan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina akan menjadi titik krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji, karena pergerakan jemaah dalam jumlah yang banyak dan pada waktu yang bersamaan memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi. Oleh karena itu, penyelenggaraan haji telah menyiapkan Satuan Operasi Armusna yang terdiri dari gabungan petugas PPIH dari Madinah, Mekah, dan petugas bandara yang akan membantu kegiatan pengendalian dan pergerakan seluruh jemaah haji pada saat Armusna. Seluruh petugas yang tersebar di berbagai titik akan memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh jemaah, khususnya pada saat jemaah melaksanakan puncak haji di Arafah hingga dilanjutkan pergerakan menuju Musdalifah dan Mina. Berdasarkan rekap data jemaah haji pada tahun 2026, bahwa jumlah jemaah yang memiliki resiko tinggi mencapai 177.240 orang. Hal ini menunjukkan bahwa 87% jemaah haji Indonesia masuk dalam kategori RISTI, resiko tinggi. Dengan dasar inilah, diperlukan kecermatan dan kehati-hatian para petugas dalam mengimplementasikan konsep tanazul dan murur bagi jemaah haji Indonesia. Keberadaan jemaah haji yang mabit di Mina dan para jemaah yang akan membadalkan lontar bagi jemaah yang tanazul akan melaksanakan kegiatan di Jamarat. Jadwal pergerakan jemaah selama di Mina akan diatur secara teknis karena jumlah pergerakan jemaah harus dijamin keselamatannya. Pada tanggal 12 Zulhijjah, hampir seluruh jemaah akan kembali ke hotel-hotel yang ada di Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Pergerakan jemaah dari Mina menuju hotel di Mekah akan didukung transportasi yang telah diatur oleh tim transportasi. Adapun sebagian kecil jemaah yang akan mengambil nafar tsani akan kembali ke Mekah pada tanggal 13 Zulhijjah. Selama jemaah berada di Mekah, diharapkan memperbanyak ibadah sunnah dan mempersiapkan diri untuk kembali ke tanah air bagi mereka yang tergabung dalam gelombang 1 dan persiapan ke Madinah bagi jemaah gelombang 2. Semoga rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi dapat diselenggarakan dengan tertib dan lancar, serta seluruh jemaah haji Indonesia mendapatkan predikat haji yang mabrur.